Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beribadah ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Kali ini saya tidak masak-masak ya, jadi ini kegiatan saya agak siangan gitu ya. Jadi sebenarnya tuh awalnya saya mager-mageran gitu, males ngapa-ngapain. Jadi nggak tahu kenapa ya bawaannya tuh kayak pengen rebahan aja. Padahal rumahnya tuh berantakan banget, cucian piring juga numpuk kayak gitu ya. Terus setelah sahur itu bawaannya tuh kepengen tiduran, tapi saya tahu kalau misalkan habis sahur ya, sholat subuh tidur, biasanya itu saya malah jadi bangun-bangun tuh haus kayak gitu ya teman-teman. Tenggorokannya itu kayak nggak enak ya. Makanya saya kalau misalkan setelah sahur ya, saya nggak tidur gitu. Biasanya tidur-tiduran itu sekitar jam 10 atau jam 11-an. Nah ini niatnya tuh kepengen mager, pokoknya pengen nggak ngapa-ngapain, tapi tetap nggak bisa juga ya. Karena lihat cucian piringnya tuh udah numpuk banget ini. Akhirnya tetap aja nggak tenang kalau kepengen rebahan ya. Ya udah, jadinya saya cuci piring aja ya teman-teman. Oh ya, ini saya kalau bersihin belakang panci atau pantat panci, ini saya menggunakan bubuk Kiva seperti ini ya. Jadi ini tuh fungsinya kayak abu gosok gitu loh teman-teman. Cuman ini tuh alhamdulillah bersih. Jadinya ya panci dan wajan saya tidak gosong-gosong gitu, karena kalau disikat pakai kawat terus ditambahin pakai Kiva itu jadinya tuh bersih banget. Nah terus kalau misalkan bersihin sink, kadang-kadang kalau membandel juga saya menggunakan bubuk Kiva ini ya. Ini bukan endorse ya, ini benar-benar saya gunakan karena memang sebagus itu untuk membersihkan alat masak. Terus kalau misalkan sinknya itu kotor banget ya, susah dihilangkan, biasanya itu saya bersihinnya menggunakan sitrun asid ya. Jadi zinknya itu ditutup dulu lubang pembuangannya, terus biar airnya tergenang, kemudian taburin aja pakai bubuk sitrun ya teman-teman. Ada yang sama kayak saya nggak teman-teman? Jadi kalau saya tuh misalkan niatan pengen tidur siang gitu ya, tapi belum cuci piring, terus belum nyapu, ngepel gitu, bisa tidur atau enggak? Kalau saya itu tipe yang tidak bisa tidur. Jadi walaupun matanya dimerem-meremin, bayangannya tuh udah kepikiran cucian piring, jemuran baju, terus rumah berantakan kayak gitu. Akhirnya bangun gitu loh teman-teman. Nah kayak saya ini tuh niatnya kepengen deh sekali-kali tuh rebahan, terus nonton film atau baca-baca gitu ya. Jadi selama bulan puasa ini memang saya agak jarang bikin video beberes ya, karena memang memakan waktu yang lumayan lama, karena mindah-mindahin tripodnya itu lumayan repot, kecuali kalau masak itu kan hanya di satu tempat ya. Jadi selama bulan puasa ini kayaknya saya kebanyakan bikin video masak ya teman-teman. Nah kemarin ada yang komen ya, komennya itu agak-agak pedas sebenarnya. Jadi saya tuh sekarang lebih sering bikin video masak, katanya malah bosen, katanya begitu teman-teman. Jadi dia tuh katanya kepengen saya tuh beberes lagi. Padahal dari awal Ramadan itu saya udah bilang kayaknya saya lebih sering bikin video masak aja kayak gitu. Karena waktunya itu kan kita kayak kejar-kejaran ya. Kalau bulan puasa itu kan paling enggak harus ditambahin ibadahnya ya teman-teman. Ini sebenarnya saya nggak kepengen ngomong ya masalah ibadah gitu. Cuman saya hanya memberikan pengertian sama teman-teman gitu ya. Kenapa kok akhir-akhir ini saya lebih sering bikin video masak. Nah itu salah satunya alasannya, karena kalau bikin video masak itu saya hanya di satu tempat di dapur ini aja gitu teman-teman. Bukan karena mentang-mentang dapurnya sekarang udah ganti terus saya bikin video masak, itu bukan ya. Jadi kalau saya sharing video masak atau beberes rumah itu tidak ada tujuan lain selain untuk memotivasi dan sama-sama belajar aja teman-teman. Gak ada tujuan yang lain ya.
Oke, jadi ini saya sudah cuci piring, sudah bersihin dapur sedikit. Kemudian ini saya mau ungkep ayam. Jadi ini tuh nanti ceritanya buka puasanya tuh pakai ayam goreng sambal sama lalapan aja. Nah, karena ini siang ya, jadi saya mau ungkep ayam dulu dan bumbunya juga yang praktis aja. Saya hanya menggunakan bumbu racik ya. Karena semager-magernya ya tetap aja ya mikirin masakan. Cuman ya masakannya kayak gini aja teman-teman, nggak usah yang ribet-ribet ya. Diungkep nanti tinggal digoreng, terserah mau goreng pakai minyak boleh, mau pakai air fryer juga bisa. Terus tinggal bikin sambal bawang aja atau sambal terasi mentah, terus ngerebus daun kangkung atau bayam atau timun. Pokoknya nanti deh, itu buka puasanya pikir nanti. Oke, ini saya juga mau masak nasi ya. Jadi sekalian aja mumpung di dapur ya aktivitasnya. Jadi ini saya masak nasinya itu jangan ditiru karena harusnya di wadah yang lain. Cuman saya di tempat magicomnya. Ini saya ungkep ayamnya sedikit aja karena sisaan kemarin ya, seadanya aja. Yang penting nanti ini buka puasa buat anak saya yang cowok karena anak saya yang cewek itu sedang tidak puasa teman-teman. Oke, saya sekarang bersihin meja makan. Ini tuh meja makannya kotor banget ya. Karena terbuat dari kaca jadi kelihatan banget kalau misalkan lengket-lengket gitu. Terus kalian aja saya bersihin perabotan-perabotan semuanya. Dan alhamdulillah ini rak besinya saya pindah di dekat mesin cuci. Di situ saya untuk menyimpan rak wadah saji kayak gitu ya yang susun. Terus sendok garpu juga saya taruh di situ. Ada madu, ada saus dan lain sebagainya juga saya simpan di situ. Nah, sekalian aja ya teman-teman, saya merembet langsung bersihin aja semuanya yang ada di area dapur ya. Nah, ini nih gampang banget kotor ya teman-teman karena atapnya itu kan terbuka ya karena ada lubang udara gitu. Dan nggak tahu kenapa ya saya tuh heran ini dispensernya itu kalau misalkan kena air suka pada putih-putih ya. Padahal kan air mineral gitu ya bening, kok bisa jadi putih itu karena apa ya? Ini saya bersihin semuanya ya teman-teman, rak-raknya, terus kayak toples-toples, slow cooker, pokoknya semuanya saya lap-lap ya karena banyak banget debunya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Ini saya simpan lagi ya cairan pembersihnya, kemudian lapnya saya langsung cuci. Kemudian setelah itu saya cek dulu nih ayamnya, takutnya tuh ini gosong ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah menyusut airnya, sudah cukup matang ya. Tinggal ditutup aja nanti kalau misalkan pas mau buka tinggal digoreng. Dan sekarang saatnya saya mau nyapu-nyapu lantai dulu, tapi ngepelnya nanti aja biar anak saya yang ngepel. Anak saya yang cowok tuh udah pulang kuliah ya teman-teman, jadi alhamdulillah bisa bantuin mamahnya setelah ini. Oh ya teman-teman, gimana nih besok teman-teman pada mudik kemana nih? Kalau saya insya Allah ya Lebaran itu saya yang pertama itu ke Cilacap dulu, ke tempat kakak ipar, terus nyekar almarhum mertua. Terus setelah itu insya Allah saya Lebaran di Jogja ya, di tempat kakak saya yang tertua. Jadi sebenarnya kakak saya yang tertua itu ada di Bekasi, cuman alhamdulillah beliau juga ada rumah di Jogja. Jadi ya kita kumpul di sana ya. Seneng banget rasanya kalau misalkan momen seperti ini bisa ketemu sama saudara. Cuman kalau ketemu sama saudara bukan di momen lebaran, dan lebaran itu rasanya beda ya teman-teman. Kalau lebaran itu kayak happy banget, apalagi alhamdulillah ini cutinya lumayan lama ya suami saya teman-teman. Jadi ada waktu quality time lebih lama. Dan mohon maaf ya kalau misalkan ada teman-teman yang suka komen kenapa sih nggak pernah bikin vlog sama suami. Jadi
Saya itu kalau ada suami biasanya itu jarang banget megang handphone, apalagi bikin video ya teman-teman. Karena kalau pulang cuma sehari atau 2 hari kayaknya tuh sayang banget waktunya itu untuk yang lain-lain. Jadi kita gunakan bener-bener untuk ngobrol sama keluarga kayak gitu. Nah, makanya ini salah satu alasan saya bikin channel YouTube ya, karena saya dan suami LDM-an, saya di rumah tidak ada kegiatan apa-apa ya teman-teman. Biasanya dulu tuh saya suka jualan online atau jualan apa kayak gitu ya. Cuman iseng-iseng dulu ya, bikin channel YouTube supaya saya tuh ada kegiatan yang positif dan produktif gitu loh teman-teman. Jadi pikiran saya tuh tidak kemana-mana karena udah sibuk bikin video, udah sibuk ngurusin rumah kayak gitu. Jadi tidak ada waktu untuk berpikiran yang buruk gitu loh teman-teman. Udah gitu suami dan anak-anak saya itu susah banget on cam ya, atau ada di kamera ya. Foto-foto juga susah banget. Anak-anak saya tuh kalau misalkan ke shoot gitu, kalau ketahuan suka marah. Nah, kalau misalkan yang cewek agak-agak mending, tapi banyak banget syaratnya. Nanti kalau gajian YouTube dia juga ikut gajian karena dia sudah tampil di video jadi bintang tamu katanya gitu. Ya itu hanya bercanda-bercanda aja ya teman-teman. Oke, setelah saya selesai beresin dapur, ini saya lanjut untuk beresin kamar. Jadi kamar saya seperti ini aja ya teman-teman, tidak terlalu rapi ya. Dan ini tuh kayaknya selimut saya tidak banyak, makanya yang dipakai itu aja. Jadi kalau misalkan nyuci pagi-pagi subuh gitu ya, mumpung kondisi panas gitu, biasanya sore udah kering ya udah dipakai lagi kayak gitu teman-teman, karena memang tidak banyak punya selimut ya. Oke, sekarang saya lanjut untuk bersihin lantainya. Jadi lantai kamar saya ini bukan vinil ya teman-teman, ini hanya karpet plastik ala-ala vinil gitu, dan itu nggak rapih makanya kelihatan bergelombang ya. Ini tuh karpet plastik ala-ala vinil Korea gitu, harganya 1 meternya kalau nggak salah berapa ya, 30 apa 70 ribu gitu, saya lupa ya. Saya belinya di offline ya teman-teman, bukan di online ya, karena ini tuh berat sekitar kurang lebih 6 meter sampai 7 meteran kayak gitu. Oh ya, berarti 1 meternya 30 ribu. Karena waktu itu saya belinya itu untuk kamar seharga 200 ribuan gitu teman-teman. Nah itu tadi ada kelihatan anak saya yang cowok, jadi dia tuh mau nyuci sepatunya dia ya. Jadi nyuci sepatunya itu di depan ya, di belakang kendaraan, karena kalau di kamar mandi itu nggak bebas, terus kamar mandinya juga sempit banget. Dan itu jangan salfok sama ini ya, baju yang bertumpuk-tumpuk. Jadi saya itu sudah ambil jemuran tapi belum saya lipetin, belum saya setrika. Nanti setelah saya sapu-sapu baru deh saya ngelipetin baju. Biasanya saya kalau misalkan baju itu insya Allah sih disetrika sendiri ya. Kadang-kadang kalau misalkan saya capek banget itu baru deh saya laundry setrika. Tapi lama-lama makin kesini harganya naik-naik kayak gitu teman-teman, laundry setrikanya. Jadi ya udah deh saya setrika sendiri. Tapi biasanya kalau sebelum nyetrika itu baju harus saya lipetin dulu. Karena menurut saya tuh ya, rumah berantakan itu kadang-kadang kalau kelihatan bajunya itu tidak dilipet-lipet kayak gitu loh. Jadi rumahnya itu walaupun rapi tapi kalau ada baju-baju yang berserakan itu kayak bikin capek banget. Satu, baju berserakan, kedua cucian piring itu bikin pusing banget. Sebenarnya pekerjaan yang bikin malas itu setrika baju sama nyuci baju ya, tapi alhamdulillah nyucinya pakai mesin cuci gitu teman-teman. Nah ini sebelum saya setrikain, saya balik-balik dulu bajunya, kemudian saya lipat-lipat. Baru deh ini nanti saya setrikanya nanti sorean, atau biasanya selama bulan Ramadan ini saya setrika bajunya itu pagi-pagi teman-teman. Jadi setelah subuhan itu kan saya nggak tidur. Nah karena masih dingin ya, belum gerah, jadi saya gunakan untuk menyetrika baju kayak gitu. Nah akhirnya pekerjaannya selesai juga ya teman-teman. Dari yang awalnya itu mager, malas ngapa-ngapain,
Tapi kalau misalkan tidak dikerjakan ya makin numpuk-numpuk, bikin makin capek lagi ya. Ya udah deh, kayak gitu aja ya teman-teman video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.